Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Putri tidur. Sebenarnya, menggoda orang adalah sesuatu yang tak bisa Aliora tahan. Reaksi spontan itu selalu muncul saat matanya melihat yang bening-bening. Sekalipun kadang Aliora tak berniat, itu semacam reaksi spontan yang selalu ada dalam diri Aliora sejak dulu. Para direktur muda itu mengelus dada melihat Jo yang sebentar lagi akan luluh lantak karena tingkah manja Aliora, sampai pria keras itu bisa melunak dibuatnya. Permisi, Presdir, ucap 8 direktur itu keluar dari lift dengan sopan, bahkan sedikit membungkuk saat melewati Aliora dan Jo. Tapi mereka juga tersenyum lebar melihat Jo yang tengah ngambek pada gadis kecil kesayangannya itu. Ayo om, ke ruang om, ajak Aliora berkelayut manja di lengan Jo. Enggak, kamu ikut sama om. Jo memutar langkahnya lalu membawa gadis kecil itu ikut masuk ke dalam ruangan meeting. Ih, gak mau om. Malu Aliora berhenti berjalan di depan pintu saat merasa tampilannya tak mendukung untuk tampil di acara formal seperti itu. Jo yang sudah dikawal oleh bodyguardnya memasuki ruangan meeting yang sudah berisi ratusan tamu itu dengan Aliora di sampingnya. Sebelum duduk di kursi, Jo melepas jasnya lalu memakainya pada Aliora yang hanya dia menunduk itu. Duduklah cantik, tidak apa-apa, senyum tulus Jo mengelus kepala gadis kecil itu. Aliora duduk di kursi samping Jo, dengan terus menunduk tak berani menatap orang di sekelilingnya. Jo memegang tangan Aliora di bawah meja sehingga gadis kecil itu menatapnya. Lalu dia tersenyum tulus yang seolah menguatkan Aliora, membuat gadis kecil itu juga tersenyum dengan spontan. Santai, jangan kaku, ucap Jo dengan pelan sambil tersenyum pada Aliora. Yang diangguki Aliora saat rasa percaya dirinya yang sempat hilang seolah kembali. Jo memberikan ponselnya serta sebuah earphone pada Aliora sebelum dia berdiri ke tengah untuk memimpin meeting yang beranggotakan ratusan orang itu. Aliora yang diberikan ponselnya oleh Jo merasa sangat senang. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Aliora tidak main atau menonton, tapi justru malah mencari setiap informasi yang sangat dia penasaran. Sampai gadis kecil itu dengan berani membuka room chat setiap akun yang Jo miliki, saking ingin tahunya. Om Jo nggak gatel, cewek aja yang banyak gatel sama dia. Batin Aliora merasa jengkel sendiri dengan wanita-wanita yang secara terang-terangan mengejar Om Jo-nya. Bahkan beberapa wanita yang chat Om Jo ada di dalam ruangan ini. Tapi semakin melihat semua isi ponsel Jo, Aliora semakin bingung dibuatnya. Jika memang tak ada wanita yang direspon Om Jo, lantas untuk siapa dia masih menjaga hatinya? Di usia yang sudah terbilang tak muda lagi. Aliora tahu walaupun wajah Jo masih sangat tampan, tapi umur pria itu memang sudah tak muda lagi. Di tengah kebingungan Aliora, Rich menyenggol lengan Aliora yang duduk di sebelahnya. Ada apa bocil? Tanya Rich pelan tersenyum menatap gadis manis yang terlihat kebingungan itu. Ara mau bobo om, jawab Aliora yang merasa mengantuk karena suasana meeting yang begitu hening. Semua orang hanya sibuk menatap Jo yang tengah menjelaskan di depan layar monitor itu. Tidurlah, ucap Rich memberikan jasnya pada Aliora yang diterima lalu langsung ditaruh Aliora di atas meja di depannya. Baru tersandar sebentar ke kemeja, gadis kecil itu sudah langsung tertidur pulas. Geleng kepala Rich dengan gadis kesayangan Jo itu. Cukup lama Aliora tertidur hampir 1 jam dan saat dia membuka mata yang dilihatnya masih sama.
yaitu Joe yang masih berdiri di depan layar monitor menjelaskan serta menjawab setiap pernyataan investornya. Pasti sangat melelahkan, batin Aliora menatap Joe dengan mata sayu. Kadang Aliora juga merasa iba melihat pria yang selalu bekerja keras itu. Meeting itu berakhir dengan tepukan tangan dari semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Setelahnya Joe kembali duduk. Kenapa? Ara capek atau haus? Senyum hangat Joe duduk di samping Aliora lalu mengelus kepala gadis kecil yang terlihat lelah itu. Jangan tanya Ara, jawab Aliora membuka tutup botol air lalu memberikannya pada Joe yang langsung diminum Joe tanpa membantah. Om, ini jasnya. Terima kasih, kata Aliora mengembalikan jas Rich saat pria itu sudah berdiri hendak pergi juga meninggalkan ruang meeting yang perlahan mulai kosong saat tamu sudah mulai keluar. Iya, Rich langsung memakai jasnya yang tadi dibuat alas tidur oleh Aliora, tapi aroma manis tubuh Aliora benar-benar melekat di jas itu sampai Rich bisa menghirupnya. Rich kembali melepas jasnya sambil terkekeh melihat tatapan menyipit mata Joe yang seolah mengajak baku hantam. Aliora tinggal berdua bersama Joe dalam ruangan itu. Om masih mau kerja abis ini? Tanya Aliora yang diangguki Joe sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut setelah cukup lama berdiri memimpin meeting. Ya udah bobo sebentar, biar pikiran dan tubuh Om bisa istirahat, kata Aliora segera berdiri mengajak Joe kembali ke ruangnya. Om nggak bisa tidur siang Ra, jawab Joe ikut berjalan keluar bersama Aliora. Jangankan tidur siang, malam saja Joe sangat susah tidur. Aik, ada pula orang nggak bisa tidur siang. Heran Aliora bertanya-tanya, dia saja jika mata terpejam langsung tidur. Ada, beda sama putri tidur kayak kamu. Gemas Joe mengacak rambut Aliora yang mana selalu tertidur jika punya kesempatan. Om bisa nggak sih sekali? Kali itu peduli sama diri Om sendiri, ucap Aliora tiba-tiba merasa tak bisa membiarkan Joe hidup dengan kebiasaan yang seperti ini secara terus-menerus. Maksudnya, tanya Joe ikut duduk di sofa bersama Aliora begitu sampai di ruangannya. Kalau tubuh Om udah minta istirahat, jangan dipaksa kerja, jawab Aliora dengan nada suara sedikit tinggi. Ya gimana lagi, pekerjaan gak selesai, kalaupun istirahat mata Om gak bisa tidur. Jangankan siang malam aja susah. Jawab Joe dengan jujurnya, tapi malah membuat Aliora emosi mendengarnya.
Ih, Om ya, kesal Aliora menarik pria dewasa itu sampai kepalanya jatuh tepat di atas pangkuan Aliora begitu tubuh Joe rebah. Apa susahnya tinggal pejamin mata doang. Jengkel Aliora melihat Joe yang malah tersenyum mendengar kemarahan Aliora. Iya Tuan Putri, aku tidur. Joe meluruskan kakinya ke atas sofa lalu memejamkan mata. Orang belum selesai bicara malah udah pejamin mata. Omel Aliora balik, tapi tangannya sudah mulai mengelus kepala Joe yang berbaring di pangkuannya. Joe memang adalah orang yang sangat perhatian dan penyayang. Tapi menurut Aliora, Joe sangat tak peduli dengan dirinya sendiri dan Aliora tak suka itu. Ara, gimana Om bisa tidur kalau kamu omelin terus? Rengek manja Joe pada Aliora dengan bahagianya. Sangat jarang sekali Joe bisa sedekat ini dengan Aliora, bahkan sudah lama sekali mereka tidak bersama seharian, bahkan rasanya Joe ingin terus seperti ini. Aliora menarik nafas panjang mencoba mengatur emosi lalu melembut. Baiklah, Om harus bobo, oke, lembut Aliora yang diangguki Joe. Walaupun Joe tak yakin akan bisa tidur. Perlahan tapi pasti elusan lembut Aliora di kepalanya yang terasa menenangkan benar-benar membuat Joe begitu nyaman dan perlahan dia mulai berlabuh ke alam mimpi. Ara takut Om, suara sendu Aliora yang terus mengelus kepala Joe yang sudah tertidur itu. Aliora bisa merasakan bahkan sudah bisa mendefinisikan bagaimana perasaannya terhadap Om Joe, tapi Aliora sangat takut dengan perasaan tak biasanya ini. Yaitu mencintai omnya sendiri. Walaupun Aliora tak tahu pasti entah bagaimana sangkutannya dengan Joe karena sedari kecil yang Aliora tahu Joe adalah omnya. Aliora tak tahu secara pasti hubungan seperti apa yang ada antara dia dan Joe. Karena Aliora sendiri pun tak punya jawaban. Bahkan Aliora tak tahu sejak kapan Joe ada di hidupnya karena sedari Aliora kecil Joe sudah ada. Aliora bisa saja menanyakan kebenaran itu pada dedinya, tapi Aliora enggan serta tak ingin mendengar kenyataan bahwa dia tak bisa menikah dengan Om Joe nanti. Atau justru Om Joe sendiri yang tidak mau karena hanya menganggap Aliora sebatas ponakannya saja. Apapun yang terjadi pokoknya kau milikku Om, tegas Aliora berapi, api yang sedari kecil begitu. Apa yang sudah dianggap miliknya ya akan tetap begitu selamanya walaupun dia harus berperang dengan orang lain. Iya, dia milik Ara, jawab kedua orang tua Joe yang berdiri dekat pintu itu dengan seulas senyum menatap putranya yang tidur di atas pangkuan gadis kecil yang berbicara lantang itu. Aliora langsung mengangkat pandangannya mendengar jawaban itu. Ibu, Ayah, suara kecil Aliora menatap kedua orang tua Joe yang berjalan menuju sofa tempatnya duduk.
Jangan. Senyum hangat ibu saat Aliora akan menurunkan kepala Joe yang tidur di atas pangkuannya. Ibu mengelus kepala Aliora lalu mengecup kening gadis kecil yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri sejak kecil, bahkan ibu Joe ikut membesarkan Aliora. Apa anak ayah tidak boleh numpang tidur nak? Goda pria parubaya itu juga mengecup kening gadis kecil yang sudah sejak 17 tahun lalu membawa kebahagiaan di keluarganya sampai bisa membuat istrinya seperti biasa dan bangkit dari keterpurukannya. Ya boleh, tapi Aliora merasa malu ketika orang tua Joe malah mendengar apa yang dia ucapkan barusan. Ya, kalau boleh biarkan dia istirahat ya, ucap ayah itu dengan seulas senyum yang selama ini menjadi saksi tentang bagaimana perjuangan panjang putra sematawayangnya untuk Aliora. Ayah sama ibu kapan pulang? Tanya Aliora menatap kedua orang tua itu hangat. Ini baru sampai, jawab ibu yang duduk di depan Aliora. Terus kenapa langsung ke sini? Apa ayah dan ibu tidak lelah? Tanya Aliora yang malah dibalas senyuman oleh orang tua Joe. Bersambung.